Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan memberi katun dibeli di tanah datar, saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Edi Natar. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada ustadz yang mengajak kita salam 3 kali, itu sunnah juga. Karena dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan. Nabi kalau mengucapkan salam kadang 3 kali. Jadi Pak Edi Natar pakai mazhab yang sekali. Nah, Ustadz Zulhusni pakai 2 kali. Mestinya saya tadi 3 kali. Tapi karena saya tengok udah semangat, saya pakai pantun beliau tak berulang. Bahkan Nabi pun ketika bertamu ke rumah sahabat, Assalamualaikum. Sahabat itu tak menjawab. Diulang Nabi sekali lagi, Assalamualaikum. Sahabat itu tak menjawab. Diulang Nabi ketiga kali, baru dia jawab, Waalaikumsalam. Kata Nabi, ada kau di balik pintu tadi? Ada ya Rasulullah. Kenapa kau tak jawab? Aku ingin dapat doa engkau 3 kali. Nah, jadi masalah mengucapkan 3 kali ada dalilnya, tak usah berkelahi gara-garanya. Mengawali majelis dengan Alhamdulillah sunnah. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta. Amal itu putus. Makna putus 2 kata ulama. Yang pertama maqtu'ul barakah, tak ada barakahnya. Yang kedua putus, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillah. Yang kedua selawat. Karena majelis yang tak disebut selawat, majelis itu disebut majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis belurat, majelis berbau, majelis penanam. Kita tak mau majelis yang baik, yang udah mandi, yang udah bersih, yang udah wangi ini menjadi majelis bangkai. Maka kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berpantun di masjid tak salah, karena memang telinga suka mendengar kalimat yang bersajak. Bahkan kalau kita baca Quran, itu ujungnya sama semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang telinga kita suka mendengar. Makanya ulama pun kalau ceramah, kalau kita perhatikan sebetulnya mukaddimahnya itu begitu. Kalau ujungnya ha semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Semua. Kalau dia ta semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Kalau dia a semua. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jadi sebetulnya bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun itu ada kemiripan, karena telinga kita suka kepada yang indah-indah, maka dengan berpantun. Kalau Tuhan, lupa pula. Kalau Tuhan membeli asam gelugur dibeli di Gunung Bromo. Saya ini datang ke Masjid An-Nur karena diundang Ustadz Zulhusni Domo. Itu untuk meluruskan apa yang beliau sampaikan tadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak anggota DPRD Komisi 8, Komisi Dunia Akhirat, Bapak Kajati, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak OJK. Saya ingat nama-nama ini karena disebutkan Pak Edi Natar tadi. Kadang kita kalau udah sampai di masjid nih, menengok wajah orang lama kepala kita nih mencari.
Di mana lo jumpa bapak itu? Di mana? Oh, OJK. Di mana lah pernah jumpa bapak? Oh, di Kejaksaan Tinggi rupanya. Kenapa? Karena beda orang waktu pakai baju pegawai kantor dengan sudah di masjid. Kita kalau udah di masjid ini macam tak ada jarak. Kalaulah Pak Edi Natar pakai pakaian jenderalnya dengan pakaian gubernurnya, itu rasa saya berjarak, susah kita. Tapi kalau udah dekat, ya macam tak ada. Entah perasaan saya aja, Allah maaf. Tapi Bapak gitu juga. Rasa-rasanya begitu. Buya, gitu juga Buya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz ini yang disapanya, yang disebutnya nama, yang ada jabatan aja tak adil. Padahal kami lebih dulu datang dari mereka ini lagi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ini sebetulnya lebih nyaman di samping supaya nampak saya bahan nih. Tapi karena kalau saya di samping, kamera ini udah dipasang pula di tengah. Ini menyeimbangkan, jadi agak intip, tilik sedikit. Dari Abu Dzar, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Nama kampungnya Ghifar. Ada satu kampung, nama kampung antara Makkah sama Madinah, nama kampung tuh Ghifar. Ghifar ini isinya perampok semua. Rupanya di Sumatera ini ada juga satu kampung isinya perampok semua. Saya pernah tausiah di situ. Yang ngasih tahu orang kampung itu, Ustadz di sini drama, di sini perampok semua. Iya Pak, iya. Orang sini Pak Ustadz, kalau mau merampok ke Malaysia itu kenduri dulu. Didoakan. Tak boleh sebut nama tempatnya. Nanti pengamuk orang tua saya. Jadi kampung ini Ghifar ini isinya perampok semua. Nama Tuhannya Naham. Jadi nama Tuhan waktu itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawud. Ada satu nama Tuhannya Naham. Datanglah Abu Dzar nih membawa susu segelas. Diletakkannya di depan patung Naham tadi. Naham, ku kasih kau pagi ini susu, kasihlah aku berkah hidup. Udah dia berdoa, dipejam mata, ditengoknya, diminum anjing susunya tadi. Nah, diminum anjing. Habis saya susu tadi, maaf cakap, diangkat anjing tuh kaki sebelah, dikencinginya pula. Berpikirlah Abu Dzar, aku minta berkah, sedang susunya habis. Aku minta jauhkan dari bala, sedangkan dia punya kencing. Itulah awal Abu Dzar meninggalkan patung dan masuk Islam. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu ada utaknya sedikit aja, insya Allah masuk Islam. Cuma masalahnya waktu Tuhan membagi utak dia tak datang. Jadi itulah Abu Dzar, akhirnya dia pun masuk Islam. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dalam hadis ini kata Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a, apa masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi? Maka dijawab Nabi SAW, Masjidil Haram. Sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? Al Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Itulah dia yang diabadikan dalam satu ayat di awal surat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita perhatikan, titik temu antara dua masjid ini dua. Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka, ada barokah. Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, barakah. Titik pertemuannya ada pada barokah. Maka orang yang selalu ke masjid, dekat dengan masjid, hidupnya barokah. Barokah itu begini,
Barokah diambil dari 3 huruf. Barokah ya beruku. Artinya unta turun. Unta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah unta turun. Apa pula hubungan barokah sama unta turun? Misal begini. Misal kami membeli tanah kaplingan di Tenayan Raya. Lebarnya sama 25 kali 25. Pak Edi Natar beli 25 kali 25. Pak Ahmad beli 25 kali 25. Saya pun beli 25 kali 25. Ustadz Zulhusni pun sama. 4 petak tanah itu sama. Tiba-tiba datang unta. Dari mana unta kota sose? Datang unta. Turun unta itu di tanah saya. Maka tanah saya itulah yang barokah. Kenapa begitu? Saya dapat tunggangan unta. Saya dapat susu unta. Waktu saya lapar, saya potong unta itu. Saya dapat daging unta. Saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta. Sedangkan mereka bertiga tak dapat. Kenapa tak dapat? Tak saya kasih. Itulah asal barokah. Maka selalu hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makan itu yang diminta barokah. Allahumma barik lana. Nikah itu yang diminta barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Lahir anak yang diminta barakah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakarta al-wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Berjumpa yang diminta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendapatkan barakah ke masjid. Semua yang hadir ini dapat barakah. Umurnya sama, tinggalnya sama, di kota yang sama. Yang datang subuh nikahan nur dapat barokah, yang tidur di rumah dapat eliubasi. Sama-sama umur 40 tahun, sama-sama hidup pagi Jumat ini, tapi di rumah belum lagi bangun, maka yang di masjid inilah yang dapat barokah. Imam Ahmad bin Hanbal menyapu, mengusap mimbar Masjid Nabawi. Tempat Nabi khutbah itu mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Disapu sama Imam Ahmad bin Hanbal, dicium. Datang orang bertanya, kenapa kau sapu itu Ahmad bin Hanbal? Karena ini bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mendapatkan barokah adalah dengan mengusap. Mana peciku? Kata Khalid bin Walid, mana peciku? Kata sahabatnya, kenapa kau pusing peci hilang? Banyak peci berjual di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mengaku dapat rambut Nabi? Karena Nabi waktu haji tahallul, rambutnya itu gundul, diserak, diambil. Itulah kalau ada orang sekarang mengaku, ini rambut Nabi. Bisa jadi. Bisa jadi termasuk yang dibagikan waktu tahallul itu. Gimana kita membedakannya rambut Nabi dengan rambut Ustaz Somad? Mudah aja, bakar. Kalau terbakar dia rambut Ustaz Somad. Kalau tak terbakar bukan rambut. Cuman masalahnya kalau orang datang itu kita kan tak sanggup bilang, boleh ku bakar Pak. Tapi kalau berani coba lah. Ini tentang cara mengambil barokah. Tempat menyimpan air itu dari kulit kambing, namanya kirbah, diisi air. Tempat minum Nabi dari kulit kambing itu disimpan oleh sahabat Nabi, namanya Asma. Siapa namanya? Asma pakai alif. Kalau tak pakai alif, suasa ongo. Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi meninggal, setiap kali anaknya demam, dikasihnya minum dari bekas air minum itu. Maka itu diantara cara mengambil barokah. Tapi diantara mengambil barokah yang paling besar adalah datang ke masjid. Kita semua subuh ini insya Allah dapat barokah. Lanjut. Ini perintah ke tim admin nih. Tapi ibu jawab pun katanya ibu masih adu lagi. Belum, apa cepat betul kalian Ali? Jangan lompat-lompat ya.
Yaqulul Mubarakfuri, Imam Al-Mubarakfuri berkata, apa kata dia? Nabi ketika sampai ke kota Yasrib membeli tanah. Tanah itu tempat menjemur kurma. Harganya 10 dinar. 1 dinar keping duit emas 4 gram, 25. Jadi kalau 1 keping itu 4 juta, 10 dinar berarti 40 juta. Harga tapak tanah Masjid Nabawi itu 40 juta kalau dihitung duit sekarang. Dibeli Nabi. Kenapa Nabi membeli? Nabi ingin mewakafkan tanah itu, padahal dia Nabi. Kalau cerita Nabi, dia udah dapat pahala sampai hari kiamat. Tak perlu dia pahala kita, dia masuk surga. Tak ada surga itu kalau tak ada dia. Tapi dia ingin dapat pahala wakaf. Dibelinya tanah itu, harganya 10 dinar, tempat menjemur kurma, milik 2 anak yatim, dibangun Masjid Nabawi. Maka kalau mau kekal abadi, wakafkanlah tanah membangun masjid. Nih, berapa orang yang sholat subuh di sini? Sudah berapa kali subuh? Yang paling bertuah adalah yang punya tanah nih. Tanpa kita sebutkan untuk almarhumah bulan sampai pahalanya. Saya mau setelah acara ini nanti, maka ketua GSSB ditelepon dari penjuru Riau, tolong datang ke masjid kami dan tolong datang ke kampung kami, ada tanah yang mau diwakafkan. Pak Ketua, Ustaz Zulmi, Pak Edi Natar, itu ada tanah Pak, wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana bisa mewakafkan tanah uang? Yang diwakafkan itu tanah awak, yang dioleh tanah awak. Masalah menerima tanah wakaf nih, kami berdua sama Ustaz Alok nih udah masak kan, udah akad kami udah buat. Utau wakafkan tanah ini kepada engkau Ustaz Abdul Somad Yayasan Tahun Wakaf Umat, aku terima. Allahu Akbar. Dipoto-foto. Kami telepon BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil, bermasalah nih Pak Ustaz. Telepon balik, Pak Haji, ya bermasalah punya tanah tuh Pak. Dek bermasalah, tolong aku wakafkan dulu. Kita percaya sama aku tanya Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tanah wakaf. Lanjut. Pertama Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kedua Masjidil Aqsa. Ketiga Masjid Nabawi. Keempat Masjid Amr bin As. Ini Makkah, ini Madinah, ini Palestina. Makkah, Madinah, Palestina. Ke kiri Mesir, menyeberang Laut Merah. Sampailah sahabat Nabi ke sana, namanya Amr bin As. Masjid pertama dibangun di Afrika. Amr bin As salat di situ, dan Imam Syafi'i pun pernah mengajar di situ. Panjang umur, sehat badan, nanti kita sholat di Masjid Amr bin As. Ongkos tanggung masing-masing. Kita buat nanti acara GSSB ke Amr bin As, insyaallah. Wah, imamnya yang terkenal dulu, cari suara rekamannya ada di YouTube, namanya Syekh Muhammad Jibril. Nama mertuanya Syekh Dr. Abdul Sabur Syahid, yang menjadi saksi di pengadilan atas penistaan agama terhadap siapa namanya dia? Adalah itu yang menista. Karena dia kata dia Quran itu adalah muntaj saqafi, produk budaya. Nasr Hamid Abu Zaid dulu pernah mau datang ke Riau, lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia Riau menolak, akhirnya tak jadi datang. Nasr Hamid Abu Zaid sudah mati, ditolak dari Mesir, dipekarakan, lalu kemudian dia dapat suaka politik dari Belanda. Nah, ini Masjid Amr bin As. Artinya apa? Setiap sahabat Nabi pergi ke satu tempat, mereka membangun masjid. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Begitu kalau buat adik-adik yang punya usaha sablon, boleh buat baju kaos. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Hadiri GSSB. Gitu dia. Di mana bumi dipijak, di sinan awak bekoda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanya,
di situ perempuan bertudung. Udah banyak kalian dapat bahan untuk update status kan? Oke, lanjut. Minal jami ilal jami'ah. Jami masjid, jami'ah university. Cikal bakal universitas adalah masjid. Tahun 795 itu Masjid Qarawiyyin di Maroko. Tahun 737 itu Masjid Zaitunah di Tunisia. Barulah yang ketiga Masjid Al-Azhar 970. Inilah universitas-universitas tertua di dunia dan sekarang masih ada. Universitas Zaitunah, Universitas Qarawiyyin, Universitas Al-Azhar, dan ketiga alumni ini ada di Riau. Allahu Akbar. Alumni Qarawiyyin, alumni Zaitunah, alumni Al-Azhar. Lalu Universitas Barat tuh Pak Ustadz, Universitas Oxford baru berdiri 1096. Universitas Cambridge baru berdiri 1209. Universitas Harvard, Harvard University baru berdiri 1636. Jadi kalau begitu universitas tertua adalah Universitas Islam. Makanya pakaian toga jubah panjang dengan di atas itu diambil dari Universitas Islam. Mereka terinspirasi karena mereka tahu buat universitas karena umat Islam membangun universitas, dan ketika itu Islam sampai ke Eropa, Andalusia, mereka melihat cara membuat jubah, cara belajar, akhirnya mereka pakai, akhirnya orang kita belajar ke Eropa, dibawanya balik ke kita. Itulah disebut dengan toga pada saat pelantikan. Yang pertama membuat toga itu adalah Fatimah Al-Fihri, berasal dari Tunisia, yang mendirikan universitas di Maghribi Maroko. Minal jami ilal jami'ah, dari masjid ke universitas. Lanjut. Akhirnya sampai ke Nusantara, itu masjid yang didirikan oleh Sultan, disupport oleh wali-wali Allah, disebut dengan Wali Songo, dengan terkenal dengan Masjid Demak 1479. Sedangkan yang bawah itu Masjid Jami Air Tiris yang tak berpaku 1901, jaraknya 500 tahun. Ongku Mudo Songkal yang membangun Masjid Air Tiris itu, padahal 120 tahun yang lalu belum ada Google untuk dia cek macam mana bentuk gambar. Dari mana dia bisa buat mirip macam itu? Kan ada cerita Pak Ustadz, kan ada gambar. Begitulah hebatnya mereka dulu, bisa bangunan itu mirip, terlepas dari pulaunya, dari sukunya. Yang satu Melayu Kampar, yang satu dari Jawa, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak pakai kubah? Kenapa Masjid Demak tak ada kubah? Kenapa Masjid Ongku Mudo Songkal, Masjid Jami Air Tiris tak ada kubah? Karena Masjid Nabawi tidak pakai kubah. Masjid Nabawi dibangun Nabi rata aja atasnya, pakai daun kurma yang dianyam, batang kurma, pelepah kurma, tutup daun kurma. Kubah ini tak ada zaman Nabi. Jadi kalau definisi, kalau tak ada zaman Nabi bid'ah, maka kubah bid'ah. Masjid yang Ahlus Sunnah itu lah masjid. Kapan munculnya kubah? Kubah muncul ketika Islam sampai ke Bizantium. Ada kaisar namanya Kaisar Bizantium di Roma. Mereka membuat tiang yang melengkung, disusun batu-batu melengkung, cantik batu melengkung. Karena kalau batu itu melengkung ke atas turun ke bawah, tak ada tiang di tengah. Kalau tak ada tiang di tengah, bagus. Umat Islam menengok ini bagus, tak ada tiang di tengah, sok tak putus. Itulah awal cikal bakal mimbar, cikal bakal kubah, cikal bakal mihrab,
cikal bakal mimbar. Nabi tidak pakai mimbar. Nabi menyampaikan tausiah bersandar ke batang kurma. Datang sahabat, ya Rasulullah, aku punya tukang kayu di rumah. Boleh kubuatkan mimbar? Boleh. Mimbar tak dibuat Nabi, sahabat membuatkan. Begitu juga dengan mihrab. Mihrab tak ada zaman Nabi. Itu dibuat oleh arsitek yang datang pada masa Abdul Malik bin Marwan. Begitu juga dengan kubah, datang belakangan. Apa maknanya? Islam tidak melarang peradaban luar masuk, Mas. Ini Abdul Somad selalu ngejek kopar kafir. Itu kok pakai mikrofon, itu kok pakai laptop. Ini sudahlah tak punya duit, bodoh pula. Kalau tak punya duit mendengar ceramah saya full, jangan bodoh. Pikirlah baik-baik. Yang tak boleh itu mengikut akidah. Kalau memakai barang, boleh. Ini semua barang yang ada di masjid ini bukan orang Islam yang membuat. Jam, lampu, listrik, laptop, mikrofon. Ini bukan punya orang Islam. Ini orang Barat. Maka ditulis di situ on off. Kalau orang Islam yang punya pasti al-haya wal maut. Hidup mati. Ini alat. Saya pakai motor. Diupload di Instagram, di komen di bawah. Abdul Somad pakai produk orang kafir. Ya apa salahnya? Karena ini adalah alat. Kubah, mihrab, mimbar, itu adalah alat. Begitu juga dengan yang lain-lain, listrik, eskalator, itu semua. Baik, kita lanjutkan. Sultan-sultan Melayu berlomba ingin meninggalkan warisan. 1803, Sultan dari Kerajaan Riau Lingga memberikan hadiah untuk istrinya. Dibangunkannya masjid yang kecil, cantik, unik, eksotis, Masjid Pulau Penyengat. Lalu kemudian 100 tahun sesudah itu, 1906, datanglah Sultan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara, membangun istana besar, Istana Maimun. Semennya hanya 300.000 sak, tapi untuk masjid ini 1 juta sak. Supaya dia nanti di hadapan Allah kalau ditanya, "Hei Sultan, berapa kau bangun untuk rumahmu, istanamu?" Cuma 300.000 sak ya Allah, tapi untuk rumahmu 1 juta sak ku bangunkan. Masjid cantik, kebanggaan. Tak Melayu hilang di Medan. Karena itu tak antum punya orang Melayu. Akhirnya mereka tegak masjid berdiri. Berlomba-lomba. Banyak kita tahu Sultan Anu, tapi namanya hilang, lupa kita. Yang kita ingat adalah Sultan yang membangun Lanjut. Jangan tutup layarnya, Pak. Habis masa kesultanan. Saya urutkan dari mulai zaman Nabi, sahabat Nabi, Wali Songo, kesultanan, kita pun merdeka. Bagaimana dengan presiden-presiden kita? Presiden Soekarno, ada namanya di Maroko, Syarif Soekarno, Jalan Soekarno. Tapi begitu 1966 sampai ke 1970, tulislah akhir hayat Bung Karno. Sangat menyakitkan. Sakit buah pinggang, darah tinggi, sakit jantung, tahanan rumah, meleleh air mata kita. Tapi beliau masih sempat membangun, itulah dia Masjid Istiqlal. Peletakan batu pertamanya Presiden Soekarno 1961, lalu kemudian selesai tahun 1976. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke gabus. Kalau mik udah mati-mati, itu tanda acara akan segera dihapus. Pas disebut Bung Karno tadi mati. Lalu kemudian berganti rezim Orde Lama, masuk Orde Baru, Pak Harto, 32 tahun berkuasa. Akhir usia
Tak terbayangkan, digulingkan dalam kesendirian karena Ibu Tin meninggal dunia, akhirnya meninggal. Apa yang tersisa? Masjid Muslim Pancasila. 999 masjid program Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dari ini kita bisa ambil pelajaran. Silakan berkuasa tapi akan tumbang. Silakan punya kekuasaan, yang kekal abadi hanya tinggal Mas. Jadi kalau ada mereka punya silap, punya salah, punya dosa, ketika mau diazab malaikat, ada juga rupanya mesin yang gobang. Agak-agaknya begitu. Kita pun tak tahu. Makanya dalam hadis dikatakan uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal itu sebut baik-baiknya saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid. Yang sudah bangun masjid, bangun lagi, tambah lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya jumpa di salah satu kota, Ustadz Somad, ya Pak Haji, doakan saya Pak Ustadz. Apa doanya Pak? Supaya umur saya panjang, saya mau bangun 99 masjid. Ada orangnya. Jadi saya jumpa makhluk-makhluk unik nih banyak sih. Ada satu lagi Pak Haji, umurnya 85 tahun. Saya nih Pak Ustadz selalu berdoa. Apa doa Pak Haji umur panjang? Ya Allah, kalau kau mau matikan aku, matikanlah aku setelah masjid ini siap. Terus tak aku siap-siapkan Pak Ustadz. Maksud Pak Haji, asal siap masjid ini, aku bangun satu lagi. Asal siap, masih ada, masih hidup orang. Tak boleh sebut nama, takut nanti rusak hati dia karena riak. Tapi kalau 4 mata nanti aku sebutkan. Asal mau selesai masjid ini, dilanjutkan ini. Asal mau selesai masjid ini, dilanjutkan ini. Berdiri terus masjid. Rezekinya tak berkurang, umurnya panjang. Bukan masjid itu tak siap-siap. Kenapa masjid ini bisa menjadi Islamic Center terbaik 2015? Pertama, karena ada penitipan bayi. Yang kedua, karena ada supermarket, minimarket, tempat belanja. Ketiga, karena di situ ada SMP dan SMA Tahfiz dan ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim. Itulah kenapa Masjid Surabaya kalah, Masjid Semarang kalah, Islamic Center lain kalah. Karena masjid tidak hanya sebagai tempat pendidikan, tapi masjid adalah tempat belajar formal. Inilah dia cikal bakal dari masjid menjadi universitas. Sudah terlaksana dengan baik. Siapa yang membangun namanya tak boleh sebut, nanti ditangkap Bawaslu. Kalau tuan menyisir rambut, hati-hati kena daun benalu. Nama tak boleh disebut, nanti kena tangkap Bawaslu. Tapi jamaah yang ke masjid udah tahu dah semua. Ini Masjid Islamik Rokan Hulu Pasir Pangarayan. Kalau punya kekuasaan, maka manfaatkanlah untuk membangun masjid. Masjid dan lembaga pendidikan formal. Masjid An-Nur sangat bisa TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, universitas berbasis Al-Quran. Kalau kita mau baik ke depan, inilah muhasabah akhir tahun kita. Muhasabah akhir tahun kita mau An-Nur ini lebih baik ke depan. Amin. Saya tak pandai muhasabah yang ya Allah begitu banyak. Aku tak pandai. Nanti panggil ada ustaz khusus. Ada ustaz khusus. Saya dulu pernah diminta menggantikan Ustaz Mustafa Umar. Saya bilang, saya tak pandai buat jamaah ini menangis Pak Ustaz. Kata dia, gue aja lah. Pas saya muhasabah udah 5 menit tadi menangis. Mak, gawat ini. Lama-lama saking sedihnya saya tak ada orang, lama-lama menangis saya. Iya, menangis juga. Itulah awal. Jadi nanti memang ada ustaz spesialis yang menangis. Itu nanti untuk malam tahun baru, nanti lanjut. Kalau muhasabah kita ini sekarang, muhasabah bagaimana An-Nur ini lebih baik ke depan. Dulu, kalau pernah saya masuk ke An-Nur ini, berserak ember di bawah, menampung putus, air tak putus dari atas. Sekarang Masya Allah, lanjut.
Kota dibangun oleh ormas. Kota dibangun oleh ormas. Ormas maksudnya orang masjid. Nah, nanti adik-adik buat baju kaos. Ormas juga bang, orang masjid. Nah, kota. Saya udah sampai ke situ. Nama yang mendirikan kota itu namanya Habib Abdurrahman Al-Qadri. Dibuatnya lah istana di tepi sungai Kapuas, namanya Istana Al-Qadriyah. Itu saya waktu acara tabligh akbar di Istana Al-Qadriyah. Lalu kemudian dibangunnya masjid, bangun istana 1771, bangun masjid 1772. Peradaban dibangun dari masjid. Silakan punya istana, tapi masjid jangan lupa, karena kota-kota di Indonesia ini sebagian besar dari masjid. Ini salah satu contoh model. Lanjut. Riau mirip. Sungai Kapuas, kalau di sini Sungai Siak. Namanya Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Kita diajarkan tali bapilin tigo. Pilin yang pertama pemerintah, pilin yang kedua adat, pilin yang ketiga agama. Pemerintahnya dibangun istana bukit, adatnya balai payung sekaki, agamanya 1762 Masjid Alam namanya. Lalu kemudian Masjid Alam itu berubah nama menjadi Masjid Raya. Raya dalam bahasa Melayu artinya besar, masjid besar. Sekarang orang tahu masjid apa? Masjid pasar bawah. Nah itulah yang rindu masjid itu. Saya masih sempat dulu masjid lama tuh yang tiangnya tebal macam bangunan Belanda. Nah itu adalah masjid kebanggaan kita karena ini sejarah. Bawalah anak-anak kita ke situ, berziarah ke makam sultan, tunjukkan inilah cikal bakal kota Pekanbaru. Barulah pada tahun 1784 berkumpul 4 datuk beserta sultan menetapkan kota Pekanbaru. Dari tahun itulah dihitung asal kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pertamanya berasal dari masjid. Maka kalau ada orang Pekanbaru tak ke masjid, itu berarti bukan orang. Tak ada saya begitu. Kau dari mana? Pekanbaru. Pekanbaru itu awalnya apa? Pekan lah, masjid dulu, baru pekan. Keluar dari